Oke guys. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Iya, siap. Benar, terus. Salatu wassalamu ala rasulillah. Apa, Pak? Masih bersama sobat hijrah musafir Masya Allah, dengan sobat. kopi jahe yang kita masih beli bendol. Jangan kemana-mana dulu. Tapi hari ini ada yang lihat gak nih perbedaannya? Ada dong. Cakep Yo, banget. Masya Allah. kan udah hijrah dia. Ini jas hijrah nih. Antum gak ngeliat ya? Sana baru nih. Oh iya nih. Nah, ini pas Gantung nih, ini gantung. namanya hijrah. Ini namanya hijrah nih. Kita bahas hijrah, Sat. Oke. Hijrah aja, Sat. Kita bahas hijrah nih. Lagi keren. Lagi Booming ya. di kalangan anak muda lagi ini Sat. Lagi musim nih Sat. Iya. Ya, Ini jadi hijrah. bukan cuma duren yang musim ya. Bukan. Celana naik. Hijrah. Hijrah. Kebanjiran ya. Celana naik. Celana apa namanya? Karena anti isbal. Anti isbal club. Iya, Sat. Anti isbal club. Iya, Sat. Ya kita minta arahan ke Ustadz nih. Apa tuh? Ya itu sekarang lagi banyak istilah hijrah saat di Diguna- mana-mana ah. teman-teman hijrah. Acara sendirinya ada Sat. Ah. Hijrah Acara. sendiri. Hijrah gitu ya. Jadi mungkin apa sih saat nih yang hijrah itu? Iya. Yang pertama ketika memang mendengar adanya sesuatu yang baik, maka kita bersyukur ya. Ya enggak? Mendengar sesuatu ada yang ke arah kebaikan gitu ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan secara pengertian hijrah saja itu kan berpindah dari satu keadaan kepada keadaan berikutnya. Ya kan? Seperti apa namanya? Yang pernah didefinisikan juga dalam syariat gitu kan. Berpindah dari yang diharamkan Allah menuju kepada yang dihalalkan Allah. Itu poinnya tuh. Berarti ketika kita dengar lafaz hijrah berarti adalah lafaz positif ya. Seharusnya itu memang isinya positif. Tinggal nanti kan dilihat benar atau tidak. Tapi kan ada pembahasan lagi nanti kan gitu kan. Paling tidak ketika kita mendengar lafaz hijrah adalah lafaz yang positif. Tinggal nanti dilihat, di cross check benar nggak sesuai dengan lafadznya. Bukan berarti Rasul SAW pindah Sat. Betul. Hijrah kan makanya kan perpindahan dari suatu tempat atau dari satu keadaan. Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah, dari kafir kepada muslim gitu. Jadi itu hijrah. Hijrah itu menuju dari keadaan kepada keadaan berikutnya dan yang lebih baik tentunya. Dari KTP, musim KTP ke musim taat gitu. Iya, artinya Iya, anak pikir hijrah itu bahasa kisah Rasul kan. iya memang pastinya tentang ke Madinah gitu. pastinya diambil dari situ. Oh. Lafaz hijrah itu pastinya diambil dari hijrahnya Nabi SAW dan para sahabatnya yang berhijrah. Kita minum dulu ya. Oh, betul, Ustaz. Minum, fadhal, silakan. Bismillah. Masih ada kopi jahe. Tadinya Amure pakai kaos band. Wih. Sekarang udah pakai Wih. Ini baju koko, ini baju koko. jas hijrah sekarang. Hijrah. Ya, artinya hijrah adalah sebuah lafaz positif ya, sebuah lafaz positif yang tentunya kedepannya kita sambut dengan baik. Ya, sama-sama diolah gitu agar bisa menjadi hijrah yang sesuai dengan standar gitu kan. Sesuai dengan standarnya. Karena kan kalau kita mau analogikan setiap orang bisa mengklaim dirinya sebagai pemain sepak bola, ya kan. Tapi kan nanti setelah kita proses ternyata bisa jadi pemain sepak bolanya sepak bola tingkat mana dulu, ya kan. Bisa jadi tingkat RT, tingkat RW, ada levelnya. Terus kemudian sebagaimana kita tahu main bola kan ada dribbling, ya kan, ada capping, ada passing. Nah, di situ nanti diolahnya di situ. Paling tidak ketika ada seseorang yang memutuskan untuk hijrah atau ada
keputusan dari pihak-pihak yang untuk hijrah, kita ucapkan ahlan wa sahlan gitu kan, ahlan wa sahlan gitu kan. Sebuah langkah yang benar ya. Sebuah langkah gitu kan, tinggal nanti diolah kan gitu, diolah supaya hijrahnya benar gitu. Loh, emang ada hijrah yang salah? Ya tentu ada hijrah yang salah. Hijrah yang salah ada karena di masa-masa dahulu, di masa para sahabat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga ada yang berhijrah, dalam artian hijrah menjadi khawarij gitu kan, orang-orang yang sesat dan menyesatkan gitu. Makanya hijrah juga harus benar gitu, harus benar gitu. Jadi ada standarnya. Ada standarnya ya. Iya. Ada aturannya. Jadi poin utamanya hijrah ada pindah dari satu kondisi kepada kondisi yang lain, tentunya dalam tanda kutip hal baik ya. Hal baik. Nah, hal baik ini kan apa sifatnya ya? Nisbi ya. Baik itu menurut siapa kan gitu ya. Iya nggak sih? Ya, tergantung sudut pandang. Sudut pandang, makanya dikatakan nisbi. Nisbi itu tergantung, sebagian orang ada yang bilang A baik, sebagian orang B baik, C baik, itu disebut dengan nisbi. Jadi bagian, tergantung dari sudut pandangnya. Makanya kalau kita mau menstandarkan, dilihat dari apa yang ada dalam sejarah Al-Quran dan Sunnah, bagaimana hijrah itu, bagaimana perjalanan hijrahnya Nabi dan para sahabat. Oke, gitu aja. Jadi harus ada tujuannya. Iya, harus ada tujuan, harus ada contoh bagaimana hijrah yang tepat. Hijrah itu kalau mungkin ya menurut Anas harus ada yang mendampingin kali ya saudara. Iya, tentunya orang hijrah gini, seperti misalnya, ya kan gini, pertama kita ambil sisi positifnya gini. Orang hijrah berarti, jadi bisa jadi lebih baik dan bisa jadi lebih jelek, gitu. Tergantung kepada siapa dia hijrah. Bagaimana? Mengarahnya gitu ya, Itu dia. mengarahnya kemana? Iya, kayak misalnya lebih positif, yang pastinya yang lebih mendekati Al-Quran dan Sunnah, Ya. gitu. Arah. Iya, ke arah mendekati Al-Quran dan Sunnah. Itu pasti itu dikatakan hijrah yang positif. Ya. Adapun ketika hijrahnya itu justru menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita katakan hijrahnya itu justru hijrah yang gagal. Nggak salah. Walaupun fisiknya Walaupun kemasannya seperti kemasan orang hijrah gitu ya. Tapi secara pembahasan ilmiah, dia tidak disebut atau tidak masuk dalam standar hijrah. Ya, tidak masuk dalam standar hijrah. Hijrahnya fisik doang, Ustaz. Seperti misalnya orang hijrah fisik gitu kan, penampilan gitu kan. Makanya kenapa banyak orang gagal dalam dunia hijrah juga, karena ilmu, balik lagi pada ilmu. Sebagian orang menyangka ataupun mengira hijrah itu hanya sebatas fisik, penampilan. Ternyata hijrah itu adalah juga hijrah hati, ya, hijrah keyakinan. Justru itu akan menguatkan fisik, gitu. Ketika hati seseorang kuat, keyakinan seseorang kuat, itu akan menguatkan fisik. Itulah salah satu faktor kenapa orang hijrah banyak yang gagal, gitu. Karena mereka berpikiran hijrah itu hanya urusan lahiriah, padahal hijrah itu urusan hati. Ya. Mungkin ada hati dulu apa fisik dulu, Ustaz? Ya tentunya dari hati nanti akan mengarah kepada fisik. Oh, Karena bisa jadi seseorang gini, kalau kita analogikan sederhana gini, seperti musim bola gitu ya. Orang yang nggak suka bola aja bisa ikut nonton bola kan? Iya nggak sih? Euforianya kan? Tapi cinta bola sejati, mau musim bola nggak musim bola, dia senang bola. Ya nggak? Tetap senang bola. Pecinta bola sejati, karena itu sudah berasal dari hatinya. berarti niat itu ya. Iya, balik lagi kepada hati. Artinya. Gitu. Makanya pecinta sejati itu terus akan langgeng gitu kan. Mau sampai kapanpun dia akan menjadi pecinta sepak bola gitu. Beda dengan pecinta sepak bola musiman, ya kan? Kayak misalkan di Indonesia nih, kalau lagi Indonesia main di Senayan atau di GBK hari ini namanya,
Maka yang nggak suka bola aja beli baju bola kan, terus ya kan, datang ke UGBK. Padahal mereka nggak suka main bola atau nggak suka nonton sepak bola sebelumnya. Upload foto aja gitu. Buat keren-kerenan udah datang ke Senayan ke GBK. Artinya orang hijrah yang seperti itu ya. Orang hijrah biasanya gagal. Kalau seperti itu gagal. Dalam artian gagal gini. Besok dia nggak nonton bola lagi tuh. Iya. Ya nggak? Kenapa? Di musim-musim berikutnya nggak nonton bola lagi dia. Karena dia ketika dia pakai baju bola hari itu, coba deh. Ketika lagi musim bola pasti di mana-mana jual baju bola kan. Ya nggak? Dan hampir rata-rata orang pakai baju bola ya. Iya. Walaupun awalnya nggak suka bola. Iya. Batik aja dibolain. Iya. Tapi nanti pada akhirnya yang tetap pakai baju bola adalah orang yang memang suka bola, cinta sepak bola. Iya. Mau dia kemana-mana tetap pakai baju sepak bola karena memang Memang dari hati. hati cintanya. Nah, itu juga dalam hijrah kayak gitu. Iya, iya. Kalau dia hijrah dari hati, dia nggak akan terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Coba nih misalnya, pemain sepak bola dari dulu suka berbola, ya mereka nggak pindah hobi. Waktu zaman COVID, zamannya sepeda, Iya. ya kan, pemain bola yang hobi bola tetap di bola, ya kan, dia nggak terpengaruh, dia tetap di bola. Emang dia udah di situ, gitu. Tapi yang nggak hobi bola dia bisa pindah, gitu. Sama dengan hijrah. Jadi hijrah itu kalau sudah masuk lewat situ, lewat hati, maka dia akan istiqomah insya Allah. Berarti dari hati dulu baru Iya. ikutin yang lain gitu. Iya, pasti hijrahnya dimulai dari hijrah hati, tujuannya gitu. Karena nanti kenapa akan ada seleksi. Jadi orang hijrah ini akan diseleksi. Dan sulit ketika orang hijrah tidak memiliki kekuatan hati. Karena nanti akan ada seleksi. Ya, seperti misalnya gini. Mungkin penonton sepak bola ketika Indonesia main di Senayan, dia bisa nonton karena dekat. Tapi belum tentu ketika Indonesia away. Ya enggak? Tapi beda sama pecinta. Dia datang nggak? Beli Ya, tiketnya itu perjuangkan. mahal. Mahal beli tiket, dikumpulin duit, dibela-belain. Jual apa? Jual apa gitu kan. Iya, iya, iya. Nipu-nipu juga nggak? Jadi pengorbanannya Iya, lebih betul. Nah, dahsyat. Ya. jadi ketika orang memutuskan hijrah, kenapa makanya mesti harus dari hati? Nah, itu dia. Nanti ketika dia hijrah akan ada seleksi. Ya. Akan ada seleksi dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah benar dia hijrah atau tidak, atau dia cuma ikut-ikutan? Iya. Jadi sebenarnya nggak menakutkan, cuman perlu diketahui aja. Ketika orang yang hijrah, Anda akan mendapatkan seleksi. Anda akan diseleksi. Gitu. Orang yang hijrah akan diseleksi. Tentunya seleksinya sesuai dengan keimanan. Seleksinya sesuai dengan keimanan. Gitu. Ya, seperti tadi main bola, supporter sepak bola. Mungkin kalau supporter Persija Jakarta, kalau Persija masih mainnya di dekat Tangerang, masih di Bogor, mungkin masih ngikut ya, masih nonton. Tapi ketika Persija udah mainnya di Papua, itu kan akan terlihat seleksi itu. Ya nggak? Seleksi itu akan terlihat. Nah, seperti itu. Kurang lebih Allah pun tidak akan menguji seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jelas ya? Iya. Sebenarnya hijrah itu mudah. Ini penting nih. Hijrah itu mudah. Nggak sulit. Jangan kita membuat framing hijrah itu sulit. Hijrah itu mudah. Gitu. Iya. Sulit itu karena nggak punya ilmu. Dan nggak mungkin ada ujian yang manusia nggak bisa menguji, nggak bisa menjawabnya, itu nggak mungkin. Gitu. Makanya kalau terjadi seperti itu, misalkan gini, saya kasih contoh gini. Kalau hari ini saya ajarin antum sebuah kitab yang berbahasa Arab tanpa ana terjemah, antum dengar, itu namanya ana membunuh antum. Persulit. Ya, ana mempersulit antum. Sekarang ana baca buku nih, kemudian bukunya berbahasa Arab tanpa ana terjemah gitu kan.
itu akan antum katakan hijrah itu susah. Ya. Ngerti nggak? Iya. Hijrah itu berat. Gitu. Jadi hijrah itu mudah. Beneran, hijrah itu mudah. Kita harus yakini hijrah itu mudah. Punya step. Iya. Seperti gini deh. Ini kaidah baku nih, Kartono. Kaidah baku. Saya sering bilang. Apa namanya? Jangan belajar lewat loteng. Jangan masuk sesuatu lewat loteng. Kalau antum lewat loteng, antum udah ngelihat banyak di dalam. Jadi susah. Ya. Ya kan? Tapi antum masuk lewat pintu. Jadi ketika antum mau masuk pintu 2, antum harus lewatin pintu 1 dulu kan? Tapi kalau antum lewat loteng, antum lihat pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5, semuanya lihat. Jadi akhirnya agama itu susah. Jadi beban. Agama itu jadi beban. Dan antum masuk aja pintu 1 dulu. Anak kelas 1 nih, anak kelas 1 SD, antum perkenalkan kelas 2 pelajaran matematikanya ini, kelas 3 ini, kelas 4 ini, kelas 5 ini kan gak digituin kan? Gak dikasih lihat itu kan? Dia difokus di 1, ya kan? Dia nggak dibayangin dulu kelas 2-nya gini, kelas 3-nya gini, ketika SMP ini, ketika SMA ini. Kalau dia sudah dikasih itu, waduh. Iya kan? Mudah nggak hijrah? Mudah ketika memang tepat. Ketika memang tepat, hijrah itu mudah. Tapi yang pastinya, hijrah itu mudah. Karena Allah sendiri mengatakan agama ini mudah. Nabi mengatakan agama ini mudah. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian. Allah kasih kemudahan. Gitu. Makanya yang pernah saya bilang, lewat pintu, jangan lewat loteng. Lewat pintu. Masuk lewat pintu. Kalau lewat loteng, antum akan lihat banyak. Semuanya antum lihat tuh. Karena antum ngintip-ngintip kan? Ya. Lewat loteng kan ngintip-ngintip. Ngintip udah tahu banyak. Wih, berat juga ya. Kapan nyampe di pintu berikutnya kapan? Padahal ketika antum masih ada di pintu 1, antum masih ada di pintu 1 nih. Antum belum sampai pintu 2, antum mati, antum nggak dosa. Oh. Sesuai kemampuan antum ada di 1. Paham? Gitu. Justru antum takalluf membebankan diri. Antum udah lihat pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4. Gitu. Makanya ketika ada sahabat datang nemuin Nabi, Nabi menjawabnya sesuai dengan sang penanya. Seperti ada yang nanya, ada nggak amalan ringan dalam Islam? Nabi kan lihat yang nanya, yang bisa dia pakai untuk amalan. Nabi bilang ada. Antum basahin bibir antum berzikir. Ini kan ringan. Ringan nggak? Coba kalau Nabi bilang baca Quran sehari 1 juz. 1 hari 10 juz. Berat nggak? Berat buat dia. Belum sampai. Makanya Nabi lihat orangnya, udah baca aja zikir. Ucapin tasbih, tahlil, takbir gitu. Jadi ringan kan? Kenapa ringan, Burai? Karena tepat. Karena sesuai. Ringan. Dan ini fitrah. Ini fitrah. Nggak ada anak bayi makan roti. Yang mudah dicerna dulu Nggak ada anak bayi makan roti. Sepakat ya itu? Apalagi kacang goreng. Kacangnya kacang siragil gitu ya. Ya pulang-pulang langsung cepat. Iya. Pulang-pulang asam berat kayak gitu ya. Ya kan? Nggak ada dong. Ini kita bicara masalah duniawi. Nggak ada anak bayi makan durian. Apa yang dikonsumsi oleh bayi? ASI. ASI bertahap kan? ASI. Apakah setelah ASI apa yang dimakan? Bubur. Belum. Dia belum makanan yang padat. Kan begitu lahir nggak dikasih biskuit. Iya nggak? Ada waktunya dia makan biskuit. Akan ada waktunya dia makan biskuit. Seperti itu belajar. Seperti itu hijrah mudah. Yang buat sulit, kalau antum lihat semua, lihat semuanya begini, sulit jadinya. Tapi bukan perjalanan hijrah yang sebenarnya seperti itu. Kalau antum masih di tahap ASI, ya udah ASI aja terus, nggak masalah. Nggak usah lihat yang udah, misalkan Faisal masih di tahap ASI, si Abu Ray udah makan durian, ya sudah cukup. Antum jangan coba-coba makan durian, ambil kulitnya gitu. Jangan coba-coba. Ilustrasinya
Sederhana. Misalkan Abu Rai biasa lari 10 kilo sehari, antum belum pernah. Yaudah antum cukup main di 500 meter aja. Jangan diikutin. Itu apa karena semangat tinggi ya? Karena Iya. Semangatnya kali ya sih. Betul, semangat tapi nggak didukung dengan ilmu. Nggak ada ilmunya. Iya. Nah, orang hijrah itu kan sebenarnya kayak kosong, Sat. Bahasanya gitu kan, belum tahu apa-apa nih. Nah, dia kan mungkin secara ini aja kan, natural aja. Mau kemana kan. Mm-mm. Itu ya, Sat, yang dipermasalahan Nah, kebanyakan. makanya dia butuh bimbingan. Ya, Butuh bimbingan gitu. Butuh taufik pasti dari Allah ya. Butuh taufik dari Allah. Ini para sahabat juga kan setelah taufik dari Allah dibimbing sama Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasa dalam dunia bimbingan biasa yang dibimbing kan ya nggak sabar. Iya nggak sih? Biasa nggak itu? Maunya cepet kan? Itu biasa ya. Rasain semua. Pengen dikuasain semua. Biasa kan? bisa semuanya. Bukan cuma di dunia ilmu agama kan? Iya. Di semua ilmu begitu kan? Betul. Di semua bidang. Pengennya cepet-cepet, Cepet-cepet instan, nggak bisa. Nggak bisa. Semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Nah, ketika timbul ketidaksabaran, ya akhirnya begitu, lompat. Akhirnya tidak stabil. Akhirnya mengatakan hijrah itu berat, hijrah itu susah. Gitu. Hijrah itu ada. Yang jadi masalah mungkin dia menurut Anda kalau hijrahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Iya. Tapi kalau qadarullah dia menemukan yang tidak ke situ, Sat. Nah, berarti Yang salah mana saat itu? iya. Balik lagi tanyanya. Gimana? Hijrah yang benar itu seperti apa, Zat? Iya, makanya hijrah yang benar. Nah, kita lanjut di sesi selanjutnya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Oke. Masya Allah, Rumah musafir adalah sebuah rumah yang insya Allah Ta'ala kita rencanakan untuk menjadi salah satu tempat diajarkan ilmu-ilmu agama secara dasar atau ilmu-ilmu dasar agama. Punya satu, ya kan? Jadi gantian. Mix satu buat semua. Satu buat semua, insya Allah Udah. kedepannya ada itu, ya, insya Allah.